Halo semua, kali ini kita akan menyelami kisah gila dari seorang anti pahlawan yang harus berjuang mati-matian. Film ini bercerita tentang upaya nekat Deadpool alias Wade Wilson untuk menyelamatkan seluruh alam semestanya dari kehancuran total. Bayangkan, dari iseng-iseng pakai mesin waktu Cable, dia malah berakhir dalam misi yang menentukan nasib multiverse. Siap-siap, karena ini akan jadi petualangan yang benar-benar di luar nalar. Setelah chaos di film sebelumnya, Wade sempat menggunakan alat penjelajah waktu milik Cable. Tujuannya, ingin memperbaiki kesalahan pribadi dan mencari jati diri. Dia bahkan sempat iseng melompat ke universe utama Marvel, Earth 616, buat daftar jadi anggota Avengers. Dia baru putus. Hidupnya hampa. Tapi, Happy Hogan menolaknya mentah-mentah. Wade dianggap belum pantas jadi pahlawan sejati. 6 tahun berlalu. Wade menyerah dan kembali ke universe-nya, Earth 10.005. Dia mencoba hidup normal, menjadi sales mobil bareng sahabatnya Peter. Peter sudah capek menyemangati Wade agar kembali jadi Deadpool. Tapi Wade bilang sudah pensiun. Dia benar-benar mencoba damai. Sampai malam itu, saat pesta ulang tahun rahasia diadakan bersama Vanessa, mantan pacarnya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Jantung Wade langsung berdebar. Ternyata, yang datang adalah pasukan penjaga alur waktu dan multiverse yang kita kenal sebagai TVA. Wade langsung diculik, ditarik paksa melalui portal ke kantor TVA. Dia sempat panik, mengira ini gara-gara dia main-main dengan mesin waktu. Tapi, petugas Paradox punya pengakuan mengejutkan. Paradox bilang Wade Wilson ini spesial. Dia telah dipilih untuk melindungi Secret Timeline, universe utama Marvel, dan bisa gabung Avengers. Tentu saja Wade langsung semangat, ganti kostum Deadpool, dan merasa bangga. Dia mau cepat-cepat pulang untuk pamer ke teman-temannya soal kabar baik ini. Sayangnya, kabar gembira itu langsung berubah jadi malapetaka. Paradox menjelaskan, Wade tidak akan bisa pulang. Universe-nya sendiri sebentar lagi akan musnah. Kehancuran ini gara-gara tewasnya satu orang yang disebut Anchor Being, entitas super penting di sana. Jika Anchor ini mati, seluruh universe akan lenyap perlahan-lahan. Siapa Anchor yang dimaksud? Tidak lain dan tidak bukan adalah Logan, sang Wolverine. Logan dari universe Wade sudah meninggal setelah mengorbankan diri demi menyelamatkan putri angkatnya, Laura. Paradox sudah bosan menunggu ribuan tahun sampai kehancuran terjadi. Dia punya jalan pintas, namanya Time Reaper. Alat yang bisa melenyapkan universe dengan cepat, dan alat itu sudah dipasang di depan apartemen Wade. Tentu saja, Wade emosi besar. Paradox dengan dingin bilang itu tidak penting. Toh Wade sudah jadi pahlawan di Secret Timeline. Tapi, Wade menolak mentah-mentah. Dia lebih suka hidup biasa, asalkan bersama teman-temannya. Tanpa pikir panjang, dia merebut alat portal dan kabur dari TVA. Dia harus melakukan sesuatu, apapun caranya, untuk mencegah Time Reaper menghancurkan dunianya. Wade langsung mengunjungi makam Logan. Dia berharap bisa menghidupkannya kembali. Tapi Logan sudah tinggal tulang belulang. Wade kemudian dikepung pasukan TVA. Tapi dia berhasil menghajar mereka semua. Satu-satunya jalan adalah mencari Wolverine dari universe lain sebagai pengganti Anchor Being yang mati.
Wade mulai melompat dari satu portal ke portal lain, mencari varian Logan yang cocok. Setelah bertemu banyak varian aneh yang tidak sesuai harapan, Wade akhirnya menemukan satu Logan di sebuah bar. Logan ini sedang mabuk berat, depresi, dan dicemooh sebagai sampah masyarakat di universe-nya. Wade bingung, tapi dia memaksa Logan yang sudah teler ini untuk ikut dengannya. Logan yang pasrah akhirnya tumbang, dan Wade pun menyeretnya kembali ke kantor TVA. Dengan bangga, Deadpool memamerkan Logan yang dia culik di depan Paradox. Rencananya, Logan ini akan jadi anchor being baru agar Universe Wade selamat. Tapi Paradox malah tertawa, menyebut Logan ini adalah varian terburuk dari seluruh multiverse. Logan yang mengecewakan semua orang. Paradox tetap keras kepala. Universe Wade akan dihancurkan sesuai jadwal. Emosi Wade memuncak. Dia mengancam Paradox dan sadar bahwa Paradox dan anak buahnya menggunakan Time Reaper tanpa izin resmi atasan. Wade mengancam akan membongkar operasi ilegal mereka. Tapi Paradox lebih cepat. Dia langsung mengirim Wade dan Logan ke tempat pembuangan multiverse yang disebut The Void. Sebuah gurun luas penuh sampah realitas yang terbuang. Begitu tiba di The Void, Logan langsung marah dan menghajar Wade. Logan tidak peduli soal penyelamatan universe dan hanya mau pulang. Mereka pun bertarung sengit tanpa henti. Saling tusuk dan tembak, tapi karena keduanya sama-sama bisa menyembuhkan diri super cepat, pertarungan itu seolah tak ada habisnya. Benar-benar duel abadi yang konyol. Untuk menghentikan amukan Logan, Wade berjanji jika Logan membantunya, dia akan memaksa TVA memperbaiki masa lalu Logan yang kelam. Logan pun akhirnya tenang. Tiba-tiba, mereka diserang oleh sekelompok bandit dan diselamatkan oleh Johnny Storm, si manusia api dari Fantastic Four. Johnny memperingatkan mereka tentang bos para bandit, Cassandra Nova. Mereka dikepung bandit yang dipimpin Pyro. Johnny mencoba melawan dengan api, tapi Pyro yang punya kekuatan yang sama malah menyerapnya, membuat Johnny lemas. Wolverine maju dan dengan mudah memenggal varian Sabretooth. Sayangnya, Pyro menggunakan magnet raksasa untuk menangkap Logan dan Wade, menyeret mereka ke markas Cassandra. Dalam perjalanan, Johnny menjelaskan bahwa The Void adalah tempat sampah realitas dan cepat atau lambat mereka akan dimangsa oleh monster raksasa bernama Aliot. Setiap hari hanyalah pelarian abadi. Ada kelompok pemberontak yang melawan Cassandra yang ternyata adalah tiran yang berkuasa di The Void. Logan pun berpikir untuk mencari para pemberontak itu. Mereka tiba di markas Cassandra yang terletak di dalam mayat Ant-Man yang ukurannya raksasa. Cassandra Nova yang keluar menyambut ternyata adalah saudara kembar Profesor X yang jahat. Wade, si mulut besar, malah bilang Johnny selalu menyebutnya si botak yang mirip Upin Ipin. Cassandra yang murka langsung membunuh Johnny. Cassandra lalu menuntut Wade dan Logan untuk tunduk padanya. Logan menolak tunduk. Saat Logan maju, Cassandra dengan mudah menyingkirkannya. Cassandra kemudian melakukan hal yang mengerikan. Dia membaca pikiran Wade dengan cara memasukkan tangannya langsung ke kepala Wade. Semua masa lalu Wade yang penuh kegagalan pun terkuak, membuat Logan semakin merasa gagal. Logan menusuk Cassandra, tapi Cassandra dengan santai melepaskan diri. Cassandra pergi, membiarkan Wade dan Logan dimakan Alioth. Untungnya,
Logan berhasil menyalakan jetpack dan kabur bersama Wade. Setelah terdampar, Logan bertanya bagaimana Logan di universe Wade meninggal. Wade menceritakan pengorbanan heroiknya demi melindungi putri angkatnya, Laura. Tak lama, mereka bertemu varian Deadpool anjing, Dogpool, dan varian keren bernama Nicepool. Nicepool meminjamkan mobil untuk menuju markas pemberontak. Di tengah jalan, Wade bertanya pada Logan apa yang akan dia lakukan jika TVA bisa memperbaiki masa lalunya. Pertanyaan itu memicu amarah Logan. Dia sadar Wade tidak yakin TVA bisa melakukannya dan hanya mengarang cerita. Logan merasa dibohongi dan mereka bertarung brutal di dalam mobil selama seharian penuh. Mereka berdua ditemukan kelelahan dan dibawa ke markas pemberontak. Di sana, Wade kaget melihat Laura, Elektra, Blade, dan Gambit. Mereka semua diculik TVA dengan alasan yang sama. Mereka sadar, TVA sengaja menculik mereka agar tidak ada yang melindungi universe saat dihancurkan. Mereka harus melawan Cassandra yang hanya bisa dikalahkan dengan helm Juggernaut. Logan yang masih pesimis menolak ikut part 22. Laura menemui Logan, meyakinkannya bahwa dia adalah orang baik. Keesokan harinya, tim kecil itu menyerbu markas Cassandra. Di detik terakhir, Logan muncul dari bagasi mobil. Saat Cassandra sibuk membaca pikiran Logan, Laura dari luar melemparkan helm Juggernaut. Wade dengan sigap menangkap dan memasangkannya ke kepala Cassandra. Kekuatan Cassandra pun hilang. Di momen krusial itu, Pyro datang dan menembak Cassandra yang tak berdaya. Logan segera menyuruh Wade melepas helm itu agar Cassandra bisa menyembuhkan diri. Wade awalnya menolak, tapi Logan bersikeras demi menghormati saudaranya, Profesor X. Setelah kekuatannya kembali, Cassandra sebagai balas budi menggunakan cincin portal ajaib untuk membuka jalan ke universe asal Deadpool. Wade dan Logan berhasil kembali, tepat di hadapan Peter. Tapi Cassandra dan Time Reaper menyusul. Cassandra ingin menggunakan Time Reaper untuk menghancurkan semua universe. Untuk menghentikannya, Wade dan Logan harus menyentuhkan tabung materi dan antimateri di ruang bawah tanah, sebuah tindakan bunuh diri. Setelah berdebat siapa yang harus berkorban, akhirnya mereka berdua menyentuhkan kedua tabung itu. Mesin Time Reaper meledak, menewaskan Cassandra Nova. Ajaibnya, Wade dan Logan selamat. Pemimpin TVA B-15 datang menangkap Paradox. B-15 mengumumkan, Universe Wade mulai beregenerasi. Wade meminta B-15 membebaskan teman-temannya. B-15 menjawab, masa lalu kelam Logan justru menjadikannya pahlawan yang dibutuhkan. Logan akhirnya ikut Wade, dan Wade memberanikan diri mengajak Vanessa balikan. Universe selamat, dan Deadpool dapat pacarnya lagi.